Apakah Anda menjalani hidup tanpa tujuan pasti? Menyikapi segala sesuatu secara berlebihan? Sering menunda-nunda? Melakukan kebiasaan buruk terus-menerus? Pelajari hingga akhir video ini. Selamat datang di channel kami Bahas Buku. Video kali ini kita akan membahas satu buku karya Stephen R. Covey yang berjudul 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif. Efektivitas yang sebenarnya adalah fungsi dari dua hal. Apa yang diproduksi dan aset produksi atau kapasitas untuk berproduksi. Berikut dongeng ayam yang bertelur emas. Seorang petani miskin suatu hari menemukan ayamnya bertelur emas. Dia sangat senang. Keesokan harinya ayam itu bertelur emas lagi dan keesokan harinya lagi. Petani itu tidak percaya akan nasib baiknya. Setiap pagi dia bergegas untuk melihat apakah ada telur emas lagi. Dia tidak pernah kecewa. Jadi, dia menjadi sangat kaya. Dengan meningkatnya kekayaan muncullah keserakahan dan ketidaksabaran. Peternak tidak sabar menunggu hari demi hari untuk mendapatkan telur emas. Jadi dia memutuskan untuk membunuh ayam tersebut untuk mendapatkan semua telur emas sekaligus. Namun tidak ada telur emas di dalam ayam. Jadi, dia berakhir dengan seekor ayam mati dan tidak ada telur emas. Petani itu membunuh ayam yang menghasilkannya. Jadi efektivitas terletak pada keseimbangan. Keseimbangan antara apa yang sebenarnya Anda hasilkan dan apa yang mampu Anda hasilkan. Covey menyatakan bahwa dalam kehidupan modern, banyak orang gagal menemukan keseimbangan tersebut. Mereka banyak bekerja dan mencapai kesuksesan lahiriah tingkat tinggi, tetapi mereka berjuang dalam kehidupan pribadi. Mereka bergumul dengan hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan yang mendalam dan abadi. Orang-orang ini bertelur banyak, tetapi perlahan-lahan membunuh ayam tersebut, karena mereka tidak merawatnya. Intinya adalah, agar menjadi efektif dalam hidup kita, harus menemukan keseimbangan antara bekerja dan mengurus diri sendiri. Covey memperkenalkan konsep pergeseran paradigma dan membantu pembaca memahami bahwa ada perspektif yang berbeda, yaitu bahwa dua orang dapat melihat hal yang sama namun berbeda satu sama lain. Covey juga memperkenalkan kontinum kedewasaan. Ini adalah 3 tahap peningkatan kedewasaan yang berurutan: ketergantungan, kemandirian, dan saling ketergantungan. Saat lahir, setiap orang mengalami ketergantungan, dan karakteristik ketergantungan mungkin masih melekat. Ini adalah tahap kedewasaan pertama dan terendah. Ketergantungan berarti Anda membutuhkan orang lain untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Kita semua memulai hidup saat masih bayi, bergantung pada orang lain untuk pengasuhan dan rezeki. Saya mungkin secara intelektual bergantung pada pemikiran orang lain. Saya mungkin secara emosional bergantung pada penegasan dan validasi orang lain terhadap saya. Ketergantungan adalah sikap kamu menjagaku, atau kamu tidak berhasil dan aku menyalahkanmu atas akibatnya. Kemandirian berarti Anda terbebas dari pengaruh eksternal dan dukungan orang lain. Kemandirian adalah sikap aku, merupakan tujuan yang diakui oleh banyak individu dan juga banyak gerakan sosial untuk menobatkan kemerdekaan sebagai tingkat pencapaian tertinggi. Namun hal ini bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan yang efektif. Ada tingkatan yang jauh lebih matang dan maju. Tingkat ketiga dan tertinggi dalam maturity continuum adalah saling ketergantungan. Kita hidup dalam realitas yang saling bergantung. Saling ketergantungan sangat penting bagi pemimpin yang baik, pemain tim yang baik, pernikahan, atau kehidupan keluarga yang sukses dalam organisasi. Saling ketergantungan adalah sikap kita dapat bekerja sama. Kita bisa menjadi sebuah tim. Kita bisa menggabungkan bakat kita. Masing-masing dari 3 kebiasaan pertama dimaksudkan untuk membantu mencapai kemandirian. 3 kebiasaan berikutnya
dimaksudkan untuk membantu mencapai saling ketergantungan. Kebiasaan terakhir yang ketujuh dimaksudkan untuk membantu mempertahankan prestasi tersebut. Bertanggung jawablah atas reaksi Anda terhadap pengalaman Anda. Ambil inisiatif untuk merespons secara positif dan memperbaiki situasi. Kenali lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian Anda. Fokuskan respons dan inisiasi Anda pada pusat pengaruh Anda dan terus berupaya mengembangkannya. Jangan duduk dan menunggu dalam mode reaktif, menunggu masalah terjadi sebelum mengambil tindakan. Bayangkan apa yang Anda inginkan di masa depan, sehingga Anda dapat bekerja dan merencanakannya. Memahami bagaimana orang mengambil keputusan dalam hidupnya. Agar efektif, Anda perlu bertindak berdasarkan prinsip dan terus meninjau pernyataan misi Anda. Apakah Anda saat ini ingin menjadi siapa? Apa yang harus saya katakan tentang diri saya? Bagaimana Anda ingin dikenang? Jika kebiasaan satu menyarankan untuk mengubah hidup Anda untuk bertindak dan proaktif, kebiasaan dua menyarankan agar Anda adalah pemrogramnya. Tumbuh dan tetap rendah hati. Segala sesuatu diciptakan dua kali sebelum kita bertindak. Sebaiknya kita bertindak terlebih dahulu dalam pikiran kita. Sebelum kita membuat sesuatu, kita mengukur dua kali. Inilah prinsipnya. Jangan hanya bertindak. Pikirkan dulu, apakah ini yang saya inginkan? Dan apakah ini konsekuensi yang benar? Berbicara tentang apa yang penting dan apa yang mendesak, prioritas harus diberikan dalam urutan berikut. Kuadran 1, mendesak dan penting. Kuadran 2, tidak mendesak tapi penting. Kuadran 3, mendesak tapi tidak penting. Kuadran 4, tidak mendesak dan tidak penting. Urutannya penting. Setelah menyelesaikan item di kuadran 1, kita seharusnya menghabiskan sebagian besar waktu kita di kuadran 2. Tetapi banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu di kuadran 3 dan 4. Seruan untuk mendelegasikan dan mengeliminasi merupakan pengingat yang efektif akan prioritas relatif mereka. Jika kebiasaan 2 menyarankan Anda sebagai pemrogram, kebiasaan 3 menyarankan, tulis programnya, jadilah pemimpin. Jaga integritas pribadi, apa yang Anda katakan selaras dengan apa yang Anda lakukan. Perasaan tulus terhadap solusi atau kesepakatan yang saling menguntungkan dalam hubungan Anda. Menghargai dan menghormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan bagi semua orang pada akhirnya merupakan resolusi jangka panjang yang lebih baik. Dibandingkan jika hanya satu orang dalam situasi tersebut yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Anggaplah menang-menang bukanlah tentang bersikap baik, juga bukan teknik perbaikan cepat. Ini adalah kode berbasis karakter untuk interaksi dan kolaborasi manusia. Gunakan pendengaran yang penuh empati untuk benar-benar memahami seseorang yang akan memaksa mereka untuk membalas pendengaran tersebut dan berpikiran terbuka untuk dipengaruhi oleh Anda. Hal ini menciptakan suasana kepedulian dan pemecahan masalah yang positif. Kebiasaan 5 sangat dianut dalam filsafat Yunani yang diwakili oleh 3 kata. 1. Etos kredibilitas pribadi Anda. Ini adalah kepercayaan yang Anda inspirasi, rekening bank emosional Anda. 2. Pathos adalah sisi empati. Ini adalah keselarasan dengan kepercayaan emosional dari komunikasi orang lain. 3. Logos adalah logika, bagian penalaran dari presentasi. Urutannya penting, etos, pathos, logos karakter Anda dan hubungan Anda, dan kemudian logika presentasi Anda.
Kata sinergi berasal dari kata Yunani yang berarti bekerja sama dan didasarkan pada teori Aristoteles bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Menggabungkan kekuatan orang-orang melalui kerja tim yang positif, sehingga dapat mencapai tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun sendirian. Sinergi ada di mana-mana di alam. Jika Anda menyatukan dua potong kayu, keduanya akan menahan lebih banyak daripada total berat yang ditahan masing-masing kayu secara terpisah. Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. 1 tambah 1 sama dengan 3 atau lebih. Tantangannya adalah menerapkan prinsip-prinsip kerjasama kreatif yang kita pelajari dari alam dalam interaksi sosial kita. Seimbangkan dan perbarui sumber daya, energi, dan kesehatan Anda untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, berjangka panjang, dan efektif. Ini terutama menekankan latihan untuk pembaharuan fisik, doa yang baik, meditasi, yoga, dan lain-lain, serta bacaan yang baik untuk pembaharuan mental. Ia juga menyebutkan pelayanan kepada masyarakat untuk pembaruan spiritual. Covey menjelaskan model spiral ke atas pada penajaman bagian gergaji. Melalui hati nurani kita, seiring dengan kemajuan yang bermakna dan konsisten, spiral tersebut akan menghasilkan pertumbuhan, perubahan, dan perbaikan terus-menerus. Intinya, seseorang selalu berusaha untuk mengintegrasikan dan menguasai prinsip-prinsip yang digariskan dalam 7 kebiasaan pada tingkat yang semakin tinggi pada setiap iterasi. Perkembangan selanjutnya pada kebiasaan apapun akan menghasilkan pengalaman berbeda dan Anda akan mempelajari prinsip-prinsipnya dengan pemahaman yang lebih dalam. Model spiral ke atas terdiri dari 3 bagian: belajar, berkomitmen, melakukan. Menurut Covey, seseorang harus semakin mendidik hati nuraninya agar bisa tumbuh dan berkembang dalam spiral ke atas. Gagasan pembaruan melalui pendidikan akan mendorong seseorang ke jalur kebebasan pribadi, keamanan, kebijaksanaan, dan kekuasaan. Demikian ringkasan buku ini. Kami sarankan Anda untuk membaca buku ini, lengkap untuk mendapatkan tujuan dari buku seutuhnya. Semoga bermanfaat di kehidupan Anda selanjutnya. Like and subscribe channel kami. Semangat dan bahagia selalu. Terima kasih.